Halo Domination, bagi kita seorang software developer, terkadang proses coding itu sedikit membosankan. Nah, kali ini kita akan membuat proses coding tersebut lebih menyenangkan menggunakan Visual Studio Code. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita mulai. Oke, langsung kita mulai saja. Oke, pertama teman-teman mesti download dulu ya. Mungkin ini kayak basic setup-nya dahulu. Teman-teman bisa download, cari aja di Google VS Code. Oke, websitenya itu code.visualstudio.com. Nah, ini disesuaikan aja dengan sistem operasi teman-teman. Misalnya saya menggunakan Mac atau teman-teman menggunakan Windows atau Linux, pilih aja. Ini juga disesuaikan ya, misalnya kayak Mac versi universal buat M1 atau versi Intel. Oke, coba install. Sebagai contoh di sini saya udah ngedownload VS Code-nya, udah juga terinstall. Oke, sekarang kita coba buka VS Code-nya. Oke, sekarang udah terbuka ya. Sebenarnya secara default ukurannya nggak segini. Kalau buat membesarkan ininya, zoom, tekan command plus, atau kalau di Windows control ya, pakai command. Oke, sekarang tampilannya ini biasa aja sih. Dan sekarang kita mungkin coba install beberapa extension basic yang mungkin disesuaikan aja dengan kebutuhan coding teman-teman. Misalnya buat web developer gitu ya. Dan mungkin disesuaikan lagi misalnya teman-teman pakai library apa atau pakai framework apa, misalnya mungkin framework Bootstrap untuk CSS atau Tailwind, atau mungkin buat pakai library React atau pakai library Vue gitu ya. Oke, mungkin kita coba, saya sebagai contoh, saya sebagai web developer mungkin untuk install beberapa yang basic aja ya. Misalnya kayak kita install, kalau di sini belum ada terinstall pun, mungkin teman-teman bisa dilihat beberapa extensions yang populer di sini. Ada buat Python ya, plus atau Jupyter. Oke, mungkin kita install yang dibutuhkan misalnya kayak untuk Beautify mungkin ya, itu paling penting. Fine, salah nih. Beautify, install aja. Nah, ini kenapa menggunakan Beautify? Tujuannya buat coding kita biar terlihat lebih rapi gitu. Misalnya kayak indentation-nya rapi, kemudian close tag-nya kelihatan gitu. Kemudian mungkin kalau buat web developer paling penting itu misalnya untuk close tag gitu ya. Di sini kita bisa scroll aja sih. Teman-teman juga menggunakan ESLint atau Prettier juga boleh diinstal nantinya. Misalnya buat live server, kita install live server ini tujuannya buat kita bikin static website, jadi dengan gampang gitu bikin web server lokal gitu loh. Ini kita bakal butuh nantinya buat next tutorial nih. Nanti kita coba install. Kemudian ada apa lagi ya, Beautify, kemudian kalau lagi mungkin auto rename tag. Nah, ini penting kalau kita scroll di sini. Tujuannya biar gampang buat ya, misalnya kita mau ubah tag-nya, otomatis tag open dan close-nya itu langsung berubah, disesuaikan. Coba install. Oke, mungkin untuk install bisa kelihatan di sini beberapa sedang udah install gitu ya, untuk rename tag, Beautify, live server gitu. Oke. Nah, mungkin secara default theme-nya itu ya kayak gini aja nih, VS Code. Nah, kadang kita coding tuh cukup bosan juga ya, tampilannya gitu sama gitu aja. Dan
ya fontsnya gitu-gitu aja yang dilihat. Nah, kita mungkin coba bukan ganti ya, kita install beberapa tema dan kita coba ganti nanti. Mungkin kita coba googling di sini, ada website yang cukup populer buat isinya macam-macam tema VS Code. Ini yang websitenya vscode.com. Nah, di sini teman bisa lihat yang populer gitu, kayak trending themes gitu. Ini sebenarnya kalau nggak salah di VS Code itu udah ada default theme yang udah terinstall. Secara ini default ini ya, kirinya sama apa-apa. Kita coba sedikit supaya punya kelihatan. Oke. Di tombol gear di bawahnya, kemudian teman-teman bisa pilih color theme. Nah, ini di sini udah ada beberapa ya, yang udah defaultnya itu emang udah ada. Misalnya kayak dark atau abyss atau kimby dark, monokai ini cukup populer juga. Tapi kalau teman-teman suka light, misalnya mungkin buat siang yang terlalu gelap gitu, bisa pakai yang tema lightnya. Sudah defaultnya aja, defaultnya. Oke, ini kita coba install. Apa ya yang menarik, misalnya aku suka yang agak sedikit biru dongker misalnya. Nah, ini August, kita coba extensionnya with view extension aja dan open in VS Code. Oke, ini bisa lihat dulu previewnya nih. Dulu deh. Oke, kayaknya bukan pack, ini mungkin kita coba install aja. Oke, di proses installing kan kita browse yang lain, ada yang menarik. Themes ini ada Wonderful. Nah, ini Dracula cukup populer juga. Ini lumayan ya, 7,7 juta yang install. Buka. Oh, ini aku sudah terinstall. Discord. Oh, ini Dracula ya, udah. Oke, kita install Dracula. Oke, udah terinstall Dracula. Kita coba apply color theme-nya. Nah, di sini ada bagus nih ya, dari Rizal bagus. Ini ada Colorize Dark, ini cukup populer juga. Bagus. Nah, ini contohnya Night Owl misalnya. Yang kita install tadi salah satunya ada Dracula. Dracula juga cukup populer. Dracula. Kita coba apply yang awalnya bagus. Oke, sekarang udah ter-apply. Ini teman-teman bisa install berapa, mungkin kayak bosen gitu warnanya, mungkin ya ganti aja. Oke, kemudian berikutnya mungkin fonts ya, mungkin secara default fontsnya itu dia bawaan Mac-nya sendiri, misalnya Monaco gitu. Karena ngecek fonts yang terinstall, cukup pilih gearnya itu, kemudian pilih setting. Ini kita lihat fonts, wah dia terinstall ya. Ini secara default biasanya dia Monaco aja. Biasanya ya. Oke, ini sebenarnya fontnya belum terinstall, dan kita coba install beberapa fonts yang mungkin
dukung buat coding teman-teman. Dia mendukung kayak ligature tuh sebagai kayak beberapa fonts ya, kayak beberapa karakter yang bisa digabung gitu. Misalnya kayak dalam coding tuh supaya enak dilihat gitu loh. Beberapa fonts yang populer buat coding dan free itu biasanya ada Cascadia Fonts, itu buatan Microsoft sendiri, ini ada ViraCode. Dan ini sebenarnya belum terinstall. Kalau kita lihat Funbox sebenarnya belum terinstall ya. Belum ada. Kita coba install ya. Teman-teman bisa googling di sini mungkin Cascadia Code. Ini bisa dilihat, ini ada listnya, tinggal download aja. Kemudian ViraCode. Nah, ini bisa di download aja sebagai contoh. Sini saya udah download beberapa 3 fonts yang mendukung ligatur tadi. Oke, ini ada Cascadia, Extract, ViraCode juga. Nah, cara install fonts buat masing-masing OS juga beda ya. Mungkin teman-teman udah biasa juga. Kalau di Mac itu cukup dibuka aja ya. Dengan buka kemudian klik install. Sebenarnya di Windows juga sama, klik install. Atau cara mudahnya bisa teman-teman drag and drop ke folder System 32 dan pilih fonts gitu. Udah terinstall. Ini Cascadia-nya ada 2. Cascadia Font Mono sama Cascadia Code. Oke, kemudian kita install yang ViraCode. Pilih yang TrueType aja, TrueType Fonts. Oke, install ViraCode. Ini satu lagi mungkin Technico. Ini juga cukup populer dan mendukung ligature. Oke, katanya global gitu ya. Oke, misalnya Nerd Fonts Mono. Oke, mungkin sebelum itu kita coba bikin satu file aja ya, buat membandingkan apakah fontsnya itu berubah atau enggak. Oke, kita buat file satu ya, HTML. Ya, coba buka. Oke, Visual Studio Code. Oke, sekarang kita compare aja nih. Ini HTML5 deh. Oke, kita buka setting saja. Teman-teman bisa buka settingsnya. Kemudian pilih font tadi ya. Contohnya, kita coba lihat perbandingannya. Misalnya Monaco berubah nggak ya? Coba save ya. S atau Ctrl S sama aja. Berubah nggak ya? Kayak gini kan? Coba. Oke. Sekarang kita coba apply. Misalnya temanya apa ya? Menu aku saja. Cascadia Code. Kita coba save. Oke, kelihatan perubahannya nggak? Berubah ya. Kemudian kita coba tambah ViraCode. Save. Oke, berubah ya. Kelihatan kan perubahannya. Cascadia. Oke, kita mungkin apply Cascadia aja ya, karena fontnya lebih tebal aja. Kita coba satu lagi. Nerd font. Sedikit sekali perubahan. Oke.
lebih cocok ke Scadia ya. Oke, itu untuk cara menginstal fontnya. Teman-teman kalau bosan ya tinggal ganti-ganti aja fontnya mana yang teman-teman suka. Oke, nah untuk bonus kali ini kita akan coba nginstal patch atau peliharaan di VS Code. Nama extensionsnya itu VS Code patch. Oh, ini dia. Ini kita close dulu ya. Oke, kalau di deskripsinya gini, kira-kira gini nanti bakal muncul kucing. Oke, kita coba install ya. Oke, sekarang sudah terinstall. Sudah terinstall ya, kita nggak perlu reload lagi VS Code-nya. Cara bukanya, saya teman-teman udah boring nih. Kita mainan aja sama kucing. Caranya dan command shift P, atau kalau di Windows Control shift P. Kemudian pilih, ya cari aja di sini pet coding. Kemudian pilih start pet coding session. Wah, ini pengaturannya udah pasang di Diab Castle. Kemudian ada kucingnya nih. Nah, kemudian kita coba ubah ya, misalnya jadi anjing misalnya. Ubah setting, kemudian kita cari pet. Kucingnya diam aja. Hanya aja. Reload dulu ya, caranya nggak muncul. Kita coba lagi coding. Coba lihat. Belum apply, ini kita coba close dulu deh. Close, kita buka lagi. Kucingnya nih. Coba lagi pengaturan setting. Oh, ini dia. Pengaturannya harus di close dulu berarti. Nah, teman-teman bisa atur di sini mungkin ukurannya bisa jadi lebih gede gitu, atau lebih medium gitu, dan bisa diganti misalnya atau singgir nggak apply langsung ya. Makanya harus di close dulu lagi. Dia coba start registration. Ini berubah dia. Atau binatang lain misalnya ada kepiting, kucing lagi aja ya, saya suka kucing soalnya. Oke. Kita ubah backgroundnya juga bisa, forest. Oh ya udah, terus aja. Nah, sekarang kita coba sih mainan berupa bola, ball. Diambil ya bola. Sudah dapet. Oke. Ya itu mungkin kalau di teman-teman di kala bosen mungkin bisa mainan sama kucing, main sama petnya ya. Oke. Mungkin itu aja extension atau theme atau fonts yang bikin rekomendasi buat teman-teman.
Kalau seandainya teman-teman punya uh, extension atau tema favorit, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.